Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bapak harap anak-anak sehat-sehat semua. Di masa pandemi COVID-19 yang belum mereda, anak-anak diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan pola hidup sehat, dan jangan lupa untuk berolahraga. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, nanti anak-anak diharapkan dapat memahami huruf kapital dan tanda baca pada huruf tegak bersambung. Kemudian untuk materi SBDP diharapkan anak-anak dapat memahami karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memutarkan video berjudul Lihat Kebunku. Coba amati gambar di bawah ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Apakah kalian melihat bunga atau anak-anak melihat kupu-kupu pada gambar tersebut? Sekarang, bagaimana dengan halaman di rumah anak-anak? Apakah anak-anak memiliki bunga atau memiliki tanaman-tanaman yang lain? Nah, nanti silahkan anak-anak untuk mengamati tanaman atau bunga-bunga yang ada di halaman rumah anak-anak. Masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu huruf kapital? Bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar? Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari materi berikut ini. Nanti kita akan memperdalam lagi untuk materi huruf kapital. Huruf kapital atau besar itu digunakan pada yang pertama, awal kalimat. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kalimat yang benar itu yang di bawah. Ibu itu I-nya besar. Yang kedua, awal kata agama, kitab suci, Tuhan dan hari raya. Nah, contohnya berikut ini. Tuhan yang Maha Esa itu menggunakan huruf kapital. Kemudian awal nama orang. Yang benar Damar itu kapital D-nya, Lutfi L-nya juga kapital, dan Dani D-nya juga kapital. Yang keempat, awal nama bulan. Novi lahir pada bulan November. N-nya itu kapital. Yang kelima, awal nama hari.
Mona lahir pada hari Jumat. Berarti J-nya itu kapital. Yang keenam, awal nama kota. Diva pergi ke Jakarta. J-nya menggunakan huruf kapital. Nah, itu tadi contoh penggunaan huruf kapital yang benar. Tadi ada 6. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa mencatatnya untuk belajar. Nah, selanjutnya bagaimana bisa dipahami ya untuk penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, selanjutnya mari kita belajar tentang penggunaan tanda titik yang benar pada suatu kalimat. Penggunaan tanda baca titik kelas 2 SD aturan keselamatan di rumah. Mupel Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan atau kalimat yang memberikan suatu informasi. Contohnya, mereka duduk di sana. Di akhir kalimat harus ada tanda titik karena merupakan kalimat pernyataan. Yang kedua, ibu sedang menggoreng pisang. Di akhir kalimat harus ada tanda titik. Yang kedua adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 5.25 atau kita baca pukul 5:25 menit. Dari jam menuju menit harus ada tanda titik. Selanjutnya adalah pukul 3:10 menit 3 detik. Jadi untuk jam ke menit harus ada tanda titik. Begitu pula dengan menit menuju detik. Juga harus ada tanda titik sebagai pemisah. Yang ketiga adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ingat ya jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Jadi pulau yang ada di Indonesia jumlahnya sekitar 13.000. Contoh lagi. Tas Beni seharga Rp100.000. Jadi 100.000 itu merupakan jumlah uang. Jadi karena kelipatan ribuan maka harus ada titiknya setelah angka 100. Di awal tadi, anak-anak sudah diminta mengamati lingkungan sekitar rumah atau halaman rumah. Nah, tadi anak-anak sudah ditanya, adakah yang melihat bunga atau melihat tanaman-tanaman. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan membuat karya berbentuk bunga atau tanaman. Coba amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu adalah lukisan yang diwarnai. Nah, kemudian gambar kedua itu adalah karya yang dibuat menggunakan plastisin. Nah, itu membentuk sebuah bunga. Nah, dari dua gambar ini, nah itu termasuk ke gambar karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Nah, coba gambar mana yang merupakan karya 2 dimensi? Gambar yang merupakan karya 2 dimensi adalah gambar nomor 1. Nah, gambar nomor 2 itu merupakan karya 3 dimensi. Nah, untuk lebih memperdalam materi, mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, karya seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Contohnya seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, relief, dan sebagainya. Untuk contoh
yang ada di sekitar kita. Itu misalnya anak-anak menggambar, nah itu termasuk karya 2 dimensi. Anak-anak mewarnai gambar itu juga karya 2 dimensi, seperti itu. Untuk karya seni rupa 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya seni patung, seni kriya, seni keramik, seni arsitektur, dan berbagai desain produk. Contoh yang ada di sekitar anak-anak misalnya itu ada patung. Misalnya anak-anak berlibur ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Nah, anak-anak membeli patung kecil-kecil. Nah, atau anak-anak di sana melihat patung-patung dari batu. Itu contoh dari karya 3 dimensi. Kemudian ketika anak-anak membuat bentuk-bentuk dari plastisin, nah itu juga termasuk karya 3 dimensi. Kemudian meja, kursi, nah itu juga termasuk karya 3 dimensi, seperti itu. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nanti anak-anak silahkan membuat karya seni rupa 3 dimensi menggunakan bahan plastisin. Nah, silahkan anak-anak bisa membuat bunga atau membuat tanaman. Sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga anak-anak sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin bertanya. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama, kita sudah belajar mengenal penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang kedua, kita sudah belajar mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Karena situasi pandemi, jadi Bapak hanya bisa berusaha untuk memberikan pembelajaran dalam bentuk video seperti ini. Apabila masih ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa digunakan anak-anak untuk belajar di rumah. Terima kasih. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar secara online. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menjaga pola hidup sehat. Terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.